أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita sejenak dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa sesiapa yang duduk di sebuah majlis ilmu niatnya hendak mencari ridha Allah, maka Allah berikan ianya pahala setara dengan salat sunnat 1000 tahun. Atau di tempat yang lain kata Rasulullah setara dengan orang yang berjihad fi sabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. Oleh karenanya sentiasa kita tajdid niat. Halaman 246. Wa yu'khadhu minhu aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'khadhu minhu aidan huduthul alami bi asrihi id law kana syai'un minhu qadiman lakana dhalika syai'un mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira ilaihi kullu ma siwah. Terjemahannya diambil daripada iftiqar. Mana itu iftiqar? Ada di pangkal dulu kemarin. Jadi dhamirnya kembali ke pangkal. Bagi yang ada kitab cermati itu, karena itu akan selalu seperti itu. Supaya tidak hilang maqasid. Mana itu iftiqar? Halaman 242. Wa amma iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi jalla wa azza. Adapun berhajat tiap-tiap selain Allah kepada Allah, dia kembali ke situ. Jadi sekarang wa yu'khadhu minhu aidan huduthul alami bi asrihi, dan diambil daripada iftiqar yang kemarin itu bahwa baharu alam dengan sekaliannya. Karena jikalau ada suatu daripada qadim, daripada alam ini, kalau andai kata adalah yang qadim, bukan semuanya baharu, apa yang terjadi? Niscaya adalah demikian suatu itu terkaya daripada Allah Ta'ala. Kalau ada di alam ini satu saja yang qadim, tidak punya permulaan, maka itu sama dengan Allah, dan itu sangat mustahil. Karena sudah kita uji dulu, sudah lewat kita menguji dulu apa itu daur wat tasalsul. Masih ingat lagi ya, daur dan tasalsul. Itu dah kita uji melalui akal, tak lulus dia. Tidak mungkin. Daur dan tasalsul itu suatu yang tidak mungkin. Muhal, bahasa Arab muhal, bahasa kita mustahil, tak mungkin. Tahsilul hasil, tak ada, tidak akan diterima orang yang cerdas akal. Niscaya adalah demikian suatu itu terkaya daripada Allah Ta'ala.
betapa, mana mungkin itu betapa ya, mana mungkin. Dan yaitu Allah Ta'ala yang wajib bahwa berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang baharu yang lainnya. Maksudnya, mana mungkin. Tidak perlu cerdas tinggi, cerdas sederhana saja pun orang sudah bisa menyimpulkan bahwa makhluk ini, alam semesta ini berhajat kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita membuat ada satu di sini yang qadim. Kalau sudah tidak mungkin kita mengatakan ada yang qadim di sini walau satu saja, maka semua habiskanlah semuanya. Semuanya alam semesta muhdits, dibikin. Tapi pembikin ni andai kata ingkar seseorang bukan Allah yang membikin, maka dia tugasnya tinggal satu langkah lagi. Kalau ada orang yang menganggap bahwa ialah langit dan bumi, bulan, bintang, matahari, ini dibikin, tapi bukan Allah yang bikinnya, misal seseorang, maka tugasnya hanya satu langkah lagi. Cuba cari bukti pembikin semua ini selain Allah. Maka dari zaman dahulu, zaman Yunani kuno lagi, itu sudah mulai dicari orang. Siapa agaknya pembikin alam? Mereka tidak mendapatkannya, tidak menjumpainya. Sampai ke hari ini manusia sudah ditopang oleh teknologi, kejernihan ilmu pengetahuan tetap mengarah kepada satu. Apa itu? Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta dibikin oleh sesuatu atau selain Allah. Tidak ada. Yang ada kebalikannya. Yang ada bukti di alam semesta bahwa alam semesta dibikin oleh Allah yang Maha Qadim. Nanti akan dibawanya kita di hadapan kepada kondisi-kondisi orang-orang Yunani kuno, orang-orang Greek, orang-orang apa namanya itu, orang-orang Yunani kuno. Mereka sudah memikirkannya. Di antaranya mereka berfikir, alam ni dari mana? Cari. Apa sebabnya alam ni? Macam mana bisa tercipta ini alam ni? Maka keluarlah statement mereka itu, Big Bang. Apa namanya itu? Gesekan. Panas dan sejuk. Kutub panas, kutub sejuk bergesek hawa. Terjadi ledakan besar. Ledakan itu serpihan. Serpihan itu menghasilkan potongan-potongan yang tidak simetris. Memang begitu ledakan kan? Potongan-potongan yang tidak simetris. Itulah dia yang menjadi bumi, yang menjadi matahari, bulan, dan seterusnya, kata mereka. Kemudian berkembang ilmu pengetahuan di kemudian hari. Orang akan berfikir lagi, sumbu panas dengan sumbu dingin bergesek. Yang bikin sumbu itu siapa? Tidak cukup sampai di situ. Nanti kalau dalam bahasa agama namanya daur wat tasalsul. Cari dulu yang bikin panas tuh. Yang bikin panas tuh mesti dapat. Kalau tak dapat, tidak sah awak mengatakan bahwa panas itu ada. Terus berkembang secara ilmiah sehingga akhirnya, jauh lagi sebelum Islam datang ini, sehingga akhirnya dimunculkan Allah Nabi Musa alaihi salam untuk memberi mereka petunjuk. Orang-orang Yunani ini, orang-orang Greek, dikirim Allah Nabi Musa untuk memberikan mereka petunjuk, tapi mereka tidak menerimanya. Sebahagian kecil saja yang menerima. Kemudian berlanjut terus sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, tauhid itu problematikanya, lahannya, uraiannya itu sama mulai dari zaman Adam alaihi salam.
Tauhid ialah sebuah ilmu pengetahuan yang menunjuk kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh perlengkapannya. Ada perlengkapan. Apa itu? Ada makhluk yang dicipta Allah tapi dikekalkan Allah. Hendak kita tahu pula itu. Tadinya tak kekal, orang dia punya permulaan kok. Tapi dikekalkan Allah sehingga dia tidak berakhir lagi. Apa itu? Banyak. Di antaranya di badan kita ini ada tak? Apa? Begitu sejak dicipta Allah tidak akan dimusnahkan Allah lagi selamanya. Apa itu? Roh. Roh kita itu dari bangsa halus kita lah, jenis halus. Dari jenis kasar kita apa? Yang tidak dibinasakan Allah apa? Azbuz zanab. Masih ingat azbuz zanab? Katalah masih. Tak payah kita ulang lagi ya. Dari zahir ada yang diabadikan, diqadimkan Allah. Dari barisan batin ada yang diqadimkan Allah di badan manusia. Kalau dia anbiya wal mursalin atau awliya'us salihin, sesuai dengan sekehendak Allah, fisiknya pun diabadikan Allah Subhanahu wa taala, dikekalkan. Fisiknya dikekalkan Allah. Nah, ini semuanya membuat orang-orang Greek, orang-orang Yunani dari masa ke masa, mulai zaman Nabi Musa lagi sampai ke hari ini, mulai mereka membuka fikiran. Iya juga. Orang beriman, orang Islam meyakini bahwa alam semesta didatangkan Allah dari tiada kepada ada. Kami membantahnya. Tapi kami membantahnya tidak dapat menunjukkan pengganti Allah dalam membuat alam semesta. Orang beriman hanya berkata, berkeyakinan dengan Al-Quran mereka. Kata Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita hanya membantahnya, buat gantinya. Orang beriman itu mudah saja. Allah apabila hendak membuat apa pun di alam semesta, dia hanya berfirman kun fayakun. Orang yang tak percaya mesti dapat mencari penggantinya dulu, baru boleh tak percaya. Itu hukum akal sehat. Hukum akal. Siapapun yang akalnya sehat, masa bumi begini lengkap sistem yang ada di dalamnya, tak ada yang mengatur? Tak mungkin. Bumi ini begitu lengkap sistem kehidupan yang ada di dalamnya, masa tak ada yang mengaturnya? Akal sehat menolak, mesti ada yang mengatur. Nah itu ya. Nah, kembali dulu supaya lebih sederhana uraiannya. Dan tiada tersembunyi bahwa ini lebih atas aqaid, tetapinya setengah daripada barang yang bergantung dengan dia, yakni dengan aqaid. Dan bermula gharad daripada yang demikian itu hendak menolakkan i'tiqad falasifah. Targetnya tuan-tuan, kajian ini, uraian ini hendak menolak i'tiqad falasifah. Siapa itu falasifah? Filosof. Imbang-imbang ahli tauhid dari zaman ke zaman itu ahli filsafat. Itu ahli filsafat. Sehingga di beberapa negara yang tidak kuat mendalami agama, mereka gantikan agama, kajian agama dengan kajian filsafat. Filsafat yang didalami. Karena objeknya sama-sama kepada yang batin. Padahal filsafat yang tidak dibimbing oleh agama, dia tidak akan pergi ke mana-mana. Dia muter-muter di situ-situ saja. Sekalipun dia sudah merasa jauh berjalan,
Sederhananya tuan-tuan, nampak macam sama-sama berjalan, tapi sebenarnya tidak. Satu dah jauh, satu masih situ-situ saja. Apa itu? Filosof dengan ahli akidah, ahli tauhid. Dari masa ke masa, dari zaman dahulu, orang ni sama-sama berjalan. Orang awam menganggapnya ini sama-sama sudah panjang jalannya. Tapi sebenarnya kalau dibuka perjalanan mereka, filosof tak jalan kemana-mana sebenarnya. Muter-muter di situ. Tak jalan kemana-mana. Contoh. Sebab-sebab munculnya filsafat di tengah-tengah otak fikiran manusia, agama tak ada atau belum ada. Mereka ingin lebih. Manusia itu sifatnya dibikin Allah ingin lebih. Lebih dari yang dah ada. Ketika dilihatnya ada orang lebih dari dia atau makhluk lain lebih dari dia, dia ingin seperti itu. Itulah mula asalnya riadah dalam filsafah. Apa itu? Jalan dia, ini satu contoh. Jalan dia di hutan, tengoknya ada monyet bisa lompat dari satu pokok ke satu pokok. Kalau saya pun bisa lompat dari satu pokok ke satu pokok, bagus juga. Saya tidak mesti berjalan saja, saya bisa melompat. Keinginan ini diharap. Di tengah-tengah harapan ini datang pihak ketiga. Kalau engkau mau bisa melompat pohon macam monyet itu, bikin begini. Makan ini, minum ini, baca ini. Ada jenis makanan, ada jenis minuman, ada jenis bacaan. Lalu diamalkan orang ni. Bisa melompat dia. Nanti nampaknya ikan melaju di laut. Ini asalnya tuan-tuan, sehingga ada dua riadah. Orang yang tidak mencermati dikiranya dua riadah ni sama ini. Tengoknya ikan melaju dalam air tu. Bagus juga kalau kita pun bisa melaju dalam air. Datang lagi pihak ketiga. Anda tahu pihak ketiga siapa? Iblis. Iblis itu duta ilmu. Iblis itu ahli ma'rifat. Dia ahli riadah. 80.000 tahun dia telah berzikir kepada Allah sebelum Adam dikirim Allah ke surga. Dia itu ahli surga. Penduduk surga. 80.000 tahun berzikir. Jamaahnya malaikat. Jamaahnya siapa? Malaikat. Tapi karena kesombongan, satu kesalahan yang bernama sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong iblis, kafir dia, diusir Allah dia dari surga. Nah, ditengoknya orang ni, ini manusia yang ambisius. Memang sifat manusia itu ambisius. Wa kanal insanu jazula. Memang manusia itu sifatnya ambisius, ingin ini dan ingin cepat, tak ingin lama-lama. Ingin ini dan mau cepat, jangan lama-lama. Itu sifat dasar manusia. Tengoknya orang ni ingin macam ikan, berenang berjam-jam menyelam dalam air, tak perlu udara. Enak juga kalau bisa saya begitu dalam hati. Datang iblis, engkau pun bisa juga berlama-lama dalam air, tak pakai menghirup udara. Bikin begini, buat begini, baca ini, makan ini, minum ini, dikerjakannya top chair. Ini sudah berjalan ribuan tahun ini tuan-tuan. Di sini dibimbing iblis,
Di sini riyadah. Riyadah. Di sini orang-orang saleh, orang-orang sufi, dilipat Allah bumi untuk mereka ini. Dimudahkan Allah alam semesta untuk keperluan mereka ini. Dan itu tidak pergi jauh kemana-mana. Buka saja Al-Quran sudah nampak itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia punya ini semuanya. Dia punya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa je keperluanmu, Allahu samad. Itu dah sejak lama itu diamalkan ahli-ahli tauhid. Orang-orang yang yakinnya tinggi kepada Allah. Jalan dua ni bertahun-tahun. Datang orang awam mengira dua ni sama. Dua ni tidak sama. Satu waliullah, satu waliyus syaitan. Memang ini terus ada sampai hari kiamat. Dalam rangka ini, kitab ini kalau kita baca ke depannya hendak membagi tahu kebesaran-kebesaran yang dicapai oleh wali syaitan, kebesaran-kebesaran yang dicapai oleh waliullah. Orang beriman yang tengah menjalani as-salik, orang yang tengah berjalan menuju Allah, jangan terkecoh, jangan tertipu. Jangan tertipu. Ada ciri-ciri tersendiri ini, ada ciri-ciri tersendiri ini. Di antara cirinya ini yang mudah, ini ilmu di sini, walius syaitan itu suka dipertontonkan, membuat pertunjukan. Nah, itu ilmu walius syaitan itu. Suka membuat pertunjukan. Pertunjukan apa? Pertunjukan terbang, pertunjukan ketahanan, pertunjukan apa lagi? Ketahanan lah itu semua, kekebalan kah, tahan nyelam kah 2-4 jam 5 jam. Pertunjukan ketangkasan, makan ambeling kah, makan apakah, suka dipertunjukkan. Di sini ciri-ciri utamanya, ciri-ciri yang mudah dipahami awam, sama sekali tidak ingin tertunjukkan. Kalau umpamanya tersingkap, ibarat orang yang tersingkap auratnya. Orang yang sehat akal, kalau tersingkap auratnya tanpa sengaja, apa yang dia buat? Sesegera mungkin menutupkan. Begitulah para waliullah apabila disingkapkan Allah. Jadi ini ciri-ciri ini jangan pula tak nampak kita ini ya. Nanti jadi awak pengagum pawang hujan awak. Padahal bukan semuanya pawang hujan tak baik, bukan. Pawang hujan yang soleh pun ada, tapi jangan mudah kagum. Karena ciri itu ada, disampaikan, dipelihara, diwariskan ulama-ulama dari masa ke masa, termasuk diantaranya yang dimuat di dalam kitab kita ini. Baik. Mana tadi? Dan adalah mereka itu ahli hikmah dan akal, dan mengambil oleh mereka itu di dalam riyadah. Tuan-tuan, ini ahli hikmah. Orang-orang Greek, orang-orang Yunani kuno, mereka itu ahli hikmah, ahli mantra. Terkenal sampai nanti ke zaman Nabi Ibrahim, sampai nanti ke zaman Ismail, sampai nanti ke zaman lahirnya Islam. Masih ingatkah awak umat Nabi Musa itu diambilnya tali, lempar jadi ular? Itu keturunannya ini Greek, Yunani. Mereka sudah lama itu bersekongkol dengan syaitan. Jadi jangan kira ahli hikmah mereka itu ahli hikmah yang ditolong Allah. Dah, ditunda kematianmu syaitan,
dan diizinkan engkau menggunakan ilmumu yang engkau dapat waktu di surga, dan silakan engkau cari kawanmu untuk kekal di neraka, illa ibadakal mukhlasin. Tapi ada yang engkau tak dapat, engkau tak bisa bawa ini sebagai kawanmu di neraka. Siapa itu? Ibadakal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas hanya mencari keridhaan Allah. Dia mengerjakan apapun pekerjaannya, targetnya hanya mencari keridhaan Allah. Orang itu tak dapat iblis itu, tak dapat syaitan itu, tak dapat syaitan. Mereka itu ahli hikmah dan akal, dan mengambil oleh mereka itu di dalam riyadah. Riyadah bertapa, tuan-tuan. Sifat bertapa itu diamalkan di dalam ilmu Rasulullah, diamalkan di dalam ilmu syaitan. Makanya ada pertapaan Rasulullah, ada pertapaan jin, syaitan. Bahasa Arabnya riyadah namanya. Riyadah, mengambil masa di tempat yang hening untuk fokus kepada mengingat Allah. Riyadah orang beriman, riyadah orang kafir, orang-orang Greek, orang-orang Yunani kuno, mengambil masa di tempat yang sepi agar dapat sebebas-bebasnya, seluas-luasnya berkomunikasi dengan syaitan. Tapi syaitan yang datang jangan kira aku adalah syaitan. Tak mau orang berkawan kalau dia bilang dia syaitan. Dia pasti dia bilang, aku siapa? Aku adalah fulan, fulan. Yang orang tu dulu waktu hidupnya orang paling soleh di negerinya. Itu yang disebut iblis. Makanya kalau anda perhatikan itu, gambar-gambar yang mereka buat itu dulunya gambar orang-orang sakti, orang-orang saleh, orang-orang top di zamannya, orang-orang terbaik di zaman. Itu gambar-gambar yang mereka buat. Karena syaitan pasti menunjuk ke situ. Aku nih, ruh si fulannya nih. Si fulan itu siapa? Siapa itu? Itu yang dibuat mereka gambarnya di situ. Itu dulu masa hidupnya orang jujur, orang baik, orang saleh. Lata, Uzza, itu orang-orang sakti, orang-orang saleh di masa hidupnya. Manat, Hubal, itu orang-orang yang paling berjasa kepada negeri, pembela kebaikan, pembela kejujuran di masa hidupnya. Setelah kematiannya datang iblis, aku ni adalah Uzza. Aku ni adalah Uzza. Orang yang riyadah percaya, karena riyadahnya tanpa akidah, tanpa tauhid. Yang dijaga Allah illa ibadakal mukhlasin. Hanya orang riyadah yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Siapa itu? Siapa itu orangnya itu? La ilaha illallahu hisani man dakhalahu amina. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang di dalamnya, di dalam la ilaha illallah, aku amankan, aku selamatkan, aku jaga dia. La ilaha illallah itu bukan hanya ucapan ya, tapi dia akidah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang menjaga aku selain Allah. Tidak ada yang kuharap selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang ingin kupatuhi selain Engkau ya Allah. Terus makin lama orang berzikir, makin hadir semua makna la ilaha illallah, makin tak dapat syaitan mendekat. Makin tak dapat.
Yang bisa didekatinya siapa? Orang yang bertapa supaya keluar aku dari sini bisa menyelam dari 2 jam menjadi 4 jam. Itu harapannya. Atau bertapa supaya keluar aku dari sini sekali membentak mati binatang-binatang yang ada di sekitar. Itu harapannya. Dia tidak mengharap ridha Allah. Dia mengharap ridha makhluk ataupun kejayaan di atas makhluk. Itu tidak ada jaminan bisa didatangi oleh iblis, oleh syaitan, menjadi kawan syaitan. Itu yang dimaksud dengan yakni mengajar akan nafsunya dan berbuat-buat zuhud, yakni rupa-rupa mengajar nafsu bukan yang sebenar-benarnya, dan berbuat rupa zuhud bukan hakikat. Ada zuhud di sini, ada zuhud di sini. Itu yang sedang hendak dibagi tahunya tuan-tuan. Di aliran syaitan ada zuhud. Di aliran para aulia Allah ada zuhud. Di sini ada riyadah, di sini ada riyadah. Di sini ada puasa, sini ada puasa. Puasa pakai puasa. Awak puasa yang mana awak ikut? Yang sini apa yang sini? Sama-sama puasa Senin Kamis pula itu. Sama-sama puasa dulu. Nanti untuk mengenalinya di dalamnya. Apa maksudnya? Apa hajatnya? Para aulia Allah tidak ada yang dihajatnya di ciptaan Allah nih. Karena dia tahu ini semuanya sama dengan dirinya, ciptaan Allah. Apa yang awak cari? Emas di bawah nih. Emas itu makhluk sama dengan badan awak. Apa yang awak cari? Harta karun di bawah nih. Harta karun itu makhluk belaka. Jadi kalau sudah mulai awak tengok orang mengarah ke situ, maka tinggalkan. Dia bukan barisan para aulia Allah, tapi aulia syaitan. Kita lanjut sikit lagi. Mana tadi? Bukan yang hakikat. Dan adalah pada mereka itu filosof. Telah berkata Ibnul As-Salah. Ini salah satu Ibnu As-Salah, salah satu duta yang menyatukan zaman 500 dengan zaman 900. Dia hidup di zaman 900, ilmu-ilmu ulama-ulama sufi di zaman 500, di zaman-zaman Al-Ghazali ditransfer ke zaman 900. Salah satu yang berjasa besar adalah Ibnu Salah, menulis kitab-kitab tasawuf di zaman 900 yang meringkas apa yang ditulis oleh ulama-ulama sufi di zaman 500 ke atas, seperti Imam Al-Ghazali, seperti Al-Baghdadi, seperti Abu Yazid Al-Bustami, terus di atasnya Abdul Qadir Jailani. Ini memerlukan ada ulama-ulama yang menulis agar di kemudian hari orang bisa memahami tulisan ini. Karena tulisan di tahun 300-400 ini sudah sulit difahami di tahun 900. Apalagi kita di tahun 1400. Sulit difahami karena benda yang mereka lihat sudah tak terlihat, sudah tak ada di zaman kita. Benda yang mereka dengar sudah tak terdengar di zaman kita. Benda yang mereka pakai sudah tak dipakai lagi di zaman kita, sehingga bergeser pula lah bahasa. Makanya bahasa itu hidup, berjalan dia, bergerak. Tak usah contoh jauh, ini bahasa ini 200 tahun yang lalu dibaca oleh orang hari ini, sama-sama orang Melayu, dia sudah kesusahan. Ini baru 200. Bagaimana dengan 400-600 tahun setelahnya? Nah, salah satu Ibnu Salah yang berjasa di sini. Dan tiada ada mereka itu alim, kata Ibnu Salah. Ini ahli-ahli pertapaan ini, ahli-ahli filosof ini, filsafat ini, hakikatnya mereka tidak alim.
Tapi sepintas mata seperti alim. Sepintas mata lemparkannya tali jadi ular. Sepertinya berilmu. Alim artinya berilmu. Sepertinya ada ilmu. Bukan. Mereka tidak ada ilmu. Mereka mendapat bisikan dari yang tinggi ilmunya. Siapa itu? Iblis. Mereka hanya bertugas mematuhi perjanjian. Karena sang guru besar yaitu iblis mau menolongi orang ini dengan target apa? Agar bisa menjadi kawan nanti di neraka. Itu je targetnya. Iblis tak perlu makanan, tak perlu minuman, awak tak perlu sogok dia. Targetnya bagaimana supaya awak bisa jadi kawannya di neraka. Karena target permohonan penangguhan kematiannya pun kepada Allah cuma itu. Ya Allah, tangguhkan kematianku, aku akan mencari kawan-kawanku daripada anak cucu musuhku ini. Kalau musuhku ini tak dapat, tapi anak cucunya ya Allah, izinkan aku tarik menjadi kawanku. Silakan, kata Allah. Tapi engkau tidak bisa mengambil orang-orang yang mukhlasin, illa ibadakal mukhlasin. Tak bisa. Siapa itu ibadakal mukhlasin? Sesuatu apapun yang dikerjakannya, yang diperbuatnya, dibacanya, dikerjakannya, dimakannya, diminumnya lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Harus cocok dengan konsep Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di karpet ni, ada aturan Allah di karpet ni tak? Ini karpet yang boleh didudui apa karpet yang tak boleh didudui? Ada ke tak ada? Ada. Kita makan di rumah bersama keluarga. Ada aturan Allah di makanan ni tak? Ada. Terus jalankan sepanjang yang kita tahu dalam aturan. Itu tak dapat iblis itu. Itu tak dapat iblis. Karena itu perjanjian. Illa ibadakal mukhlasin. Air di rumah awak minum tak tutup sampai besok pagi. Iblis berhak meracunnya. Tapi kalau awak sudah tutup, walau penutupnya tak rapat, tapi ada penutup yang sengaja diletak, iblis tidak berhak meracunnya. Itu satu contoh. Jadi kadang-kadang manusia itu kena racun, bukan manusia meracunnya, jin, syaitan. Ada aturan yang mereka tak bisa lewati. Kita untuk mengetahuinya itu pergi ke agama. Di agama semuanya dibicarakan. Ada di fikih. Kalau aturan itu berkaitan dengan kefikihan. Kalau berkaitan dengan keakidahan, ketauhidan, ada di kitab tauhid. Kalau aturan-aturan itu berkaitan dengan ketasawufan, ada di kitab-kitab tasawuf. Orang Greek Yunani tadi, mereka tidak berbekal fikih, tauhid, tasawuf. Karena mereka tidak datang kitab suci kepadanya. Datang pembawa kitab suci Nabi Musa alaihissalam, mereka menolaknya. Kecuali hanya segelintir kecil saja yang beriman kepada Nabi Musa. Baik. Dan tatkala dibangkitkan Nabi Musa alaihissalam pada zaman mereka itu, menyeru oleh Musa akan mereka itu kepada syariatnya. Maka enggan mereka itu dan takabur mereka itu dan berkata mereka itu, bermula kami ini di dalam kaya daripada barang yang pada engkau. Kami lebih dari segala bidang daripada awak. Dari bidang ilmu kami lebih tinggi, kata orang-orang Yunani, orang-orang Greek kepada Nabi Musa. Kami dari segi ilmu, dari segi pengalaman, dari segi riadah, dari segi harta benda, kami lebih daripada awak. Macam mana pula kami percaya sama cakap awak? Dan sesungguhnya telah berkata mereka itu dengan qidam alam. Mulai masuk percanggahan antara Musa alaihissalam dengan umatnya. Mereka, ketika Musa datang dulu, mereka sudah lama meyakini bahwa alam semesta ini qadim. Greek meyakini ini alam semesta qadim. Tapi yang qadim bukan materinya, asalnya.
bahan bakunya. Bahan baku alam ini terbuat daripada api, air, angin, tanah. Jadi api, air, angin, tanah itu qadim, kata mereka. Kenapa mereka menganggap qadim, tuan-tuan? Lantaran mereka tak mampu memunculkan pembuatnya. Sikit saja itu. Lantaran mereka tak mampu mencari pembuatnya. Karena tak dapat-dapatnya pembuatnya, dianggapnya itu dari dulu memang dah ada. Sederhana tak itu? Sederhana itu. Artinya sederhana, belum menggunakan kecerdasannya. Nanti datang agama mengajari dia menggunakan kecerdasannya. Coba tengok. Tetapi hanya saja yang dikata oleh mereka itu dengan qidam usulnya. Dan yaitu anasir yang 4. Yaitu air, tanah, angin dan api. Tiada askhasnya. Maksudnya tiada materinya. Dan demikian lagi berkata mereka itu dengan qidamnya aflak. Apa itu aflak? Cakrawala, angkasa. Mereka menganggap angkasa itu, cakrawala itu qadim. Karena mereka tidak mampu mencari pembuatnya. Siapa agaknya pembikin alam semesta ini? Tak dapat. Kalau begitu dah dari dulu memang ada lah ni. Dari dulu lah ni memang udah begini. Tak pakai awal pun. Udah memang dari dulu macam ni lah. Sebelum mereka pakai kecerdasan akalnya. Dan kata musannif, id law kana syai'un minhu qadiman, hingga akhirnya ada di pangkal tadi, id law kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika asy-syai'u mustaghniyan ala anhu ta'ala. Itu yang hendak diterangkan. Hingga akhirnya maksudnya mengisyaratkan ia dengan demikian itu kepada istithna qiyasi. Bermula aturannya jikalau ada suatu daripadanya itu qadim, niscaya adalah demikian itu kaya daripada Allah Ta'ala. Tetapi keadaan demikian suatu itu kaya daripada Allah Ta'ala, itu batil. Kalau dianggap alam semesta qadim, ini memahami tulisan dulu ya, yang ada bagi yang ada kitab. Tulisan harus difahami, karena orang yang bisa kembali nanti kepada tulisan, orang yang faham dengan tulisan. Kalau tak paham dengan tulisan, macam mana nak kembali ke tulisan? Kalau alam semesta dianggap orang Yunani kuno qadim, itu persoalannya. Niscaya adalah demikian itu kaya daripada Allah Ta'ala. Berarti sama dengan Allah. Qadim tanpa permulaan. Berarti sama dong, ada dua. Yang tanpa permulaan ada dua. Satu Allah, satu dia. Kan itu masalahnya. Tetapi keadaan demikian suatu kaya daripada Allah Ta'ala itu batil. Itu tak diterima akal. Karena kita sudah uji dulu. Ingat ya. Daur wattasalsul. Tak bisa. Tak bisa ada dua yang qadim. Tak bisa. Akal menolaknya. Kecuali yang akal tak dipakai. Kalau akal dipakai, menolaknya. Karena qadim artinya tanpa permulaan. Sebelum alam ada, dia dah ada. Sebelum masa ada, dia dah ada. Sebelum sesuatu apa pun ada, dia tetap ada. Bisa dua itu? Ya tidak bisa. Kalau dua ditanya lagi nanti, mana duluan engkau dari kawanmu ini? Wah, tak qadim lagi. Faham ya? Yang kurang-kurang faham pun faham je lah. InsyaAllah. Habis. Azan ya? Oh ini tak boleh dilanjut ini. Kalau sikit lagi nanti harus diterangkan lagi. Lebih baik anggap jangan ada. Jadi cakap terakhir ni, anggap angin lalu, jangan masuk ke dalam. Karena tauhid ni begitu, tak boleh sekerat membincangnya. Sekalian jangan bincang dulu kalau memang tak ada waktu. Jadi perbincangan kita terakhir itu tak ada. Kita kembali agak ke pangkal sedikit. Pangkalnya adalah di alam ilmu pengetahuan dari masa ke masa itu selalu ada dua. Dari zaman Adam awal ke bumi sudah selalu ada dua. Ada jalan Adam yang dibimbing oleh akidah, dibimbing oleh hidayah Allah. Ada jalan syaitan yang sepintas macam dibimbing hidayah karena dia memang orang hidayah.
sepintas macam ilmu yang hak, karena dia ilmu yang hak. Iblis itu beribadat dalam ilmu yang hak 80.000 tahun di surga. Tapi karena keingkarannya, maka dia dihukum oleh Allah. Tapi jangan silap, kalau hanya dari luar-luar saja tak mudah memisahkan ini ilmu syaitan apa bukan, tak mudah. Karena tak mudah, Al-Quran membagi tahu kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sentiasa bertanya kamu terhadap suatu yang kamu tak tahu kepada ulama. Sentiasa bertanya supaya kita tidak terkecohkan oleh kondisi yang mirip ini. Ini mirip-mirip saja ini tuan-tuan. Ini mirip-mirip saja. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله